Assalamualaikum Bu Siswi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, saya mau sharing ya terkait dengan permasalahan di salah satu sekolahan. Ini saya bacakan ini Bu untuk permasalahannya. Kira-kira ini sebelum saya melanjutkan, Ibu tidak ada aktivitas yang mengganggu? Oh tidak, ini anak-anak longgar ya. Anak-anak sudah pada pulang. Ya, alhamdulillah. Baik ini Bu, ini kasusnya begini. Pak Budiman merupakan guru matematika di SMP Karunia. Pak Budiman dikenal sebagai guru yang rajin, ramah, penyabar, dan disukai banyak murid. Nah, suatu hari saat Pak Budiman sedang mengajar di jam pelajaran pertama di kelas 8A, tiba-tiba datang orang tua salah satu murid kelas 8A, yaitu Abdul, di depan pintu kelas 8. Bapak Anwar, ayah dari Abdul ini, mengacungkan parang sambil berteriak dan memanggil-manggil Abdul agar segera pulang untuk ikut panen ikan di tambak. Sontak Pak Budiman merasa kaget dan takut. Demikian juga dengan murid-murid yang lain. Nah, Abdul hanya bisa menangis ketakutan dan bersembunyi di pojok kelas sambil berteriak tidak mau pulang. Nah, dalam situasi dan kondisi seperti itu, apakah yang akan dilakukan panjenengan bila berada di posisi Pak Budiman? Nah, monggo kira-kira kalau menurut Ibu, kalau posisinya Ibu sebagai Pak Budiman, apa yang akan Ibu lakukan? Kalau menurut pendapat saya ya ini Mas, mungkin saya menenangkan anak-anak dalam kelas dulu supaya tidak takut dan tidak perlu sembunyi, atau pokoknya duduk di dalam kelas dengan tenang, tidak usah melihat keluar, nanti tidak malah tambah marah bapaknya Abdul tadi. Terus anak-anak setelah ditenangkan, kita keluar dulu menemui Pak Anwar tadi, sambil ya Pak sebentar saya panggilkan. Terus dan Pak Anwar kita suruh masuk sekalian melihat keadaan putranya yang bernama Abdul itu tadi bagaimana. Coba Bapak lihat sendiri, saya sudah menyuruh pulang, tapi nanti biar beliau percaya saya suruh melihat anaknya. Ternyata anaknya juga takut dan bersembunyi di pojok kelas, sehingga bapaknya tersebut itu percaya kalau Bu Guru tidak berbohong begitu. Terus langkah selanjutnya, Abdul saya beritahu supaya menuruti kehendak ayahnya dulu, supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan di dalam kelas, tidak malah tambah ada keributan begitu. Karena membawa senjata tajam itu nanti kalau lupa akan kenal, biar suasana reda, tidak panas, nanti tidak malah terjadi hal-hal yang seperti di televisi itu ya mungkin. Terus akhirnya ya Mas Abdul pulang dulu menuruti kemauan ayah dulu. Terus biar diajak, biar Pak Anwar merasa lega, dan kita mengalah dulu. Mengalah kan bukan berarti kalah Pak. Akhirnya biar pulang. Terus nanti suatu saat saya pribadi akan berkunjung ke rumah Pak Anwar dan menjelaskan atau mengadakan pendekatan, menjelaskan kalau minta tolong, karena kesuksesan anak itu didorong oleh sekolah, pihak sekolah, guru, orang tua, guru, bapak kepala sekolah, dan anak yang bersangkutan. Yang ketiga, orang tua. Jadi ketiga faktor tersebut sangat menentukan keberhasilan anak, sehingga minta tolong menjelaskan kepada orang tua, minta tolong supaya
Bapak Anwar mendorong putranya, karena kalau di rumah belajar sendiri itu kan tidak jelas seperti kalau diterangkan guru, dan Abdul itu senang sekali kalau diterangkan oleh gurunya, bisa bertanya langsung kalau kurang jelas, dan nanti kalau kesulitan tidak bingung di rumah, bingung sendiri begitu. Terus dan menjelaskan kepada orang tuanya kalau anaknya nanti pandai, pasti Bapak senang, karena sekolah itu kan tujuan menyekolahkan anak satu, untuk anak tersebut menjadi soleh atau solihah, terus punya sopan santun, pandai, sehingga orang tua merasa bangga dalam hati, oh anakku kok gitu. Jadi saya pribadi minta tolong Bapak dukungannya. Terus kan Bapak cita-citanya anak nanti kalau sudah dewasa bisa meraih cita-cita, kelak menjadi harapan orang tua. Kalau anaknya berhasil bisa mandiri dan orang tua merasa puas begitu. Jadi anak itu tidak harus dipaksa-paksa bekerja saat jam pelajaran. Seandainya anak sampai dimarahi, bentak-bentak atau dipakai senjata tajam, anak merasa malah takut, sehingga nanti mengganggu mentalnya Pak. Nanti kasihan, karena anak usia belajar, harus belajar yang diutamakan. Pokoknya saya berusaha sekali, belum berhasil, kedua, sampai beliau atau Pak Anwar itu menjadi sadar, oh ternyata guru itu benar kata-katanya. Insya Allah begitu kalau menambah penduduk saya. Usahanya begitu ya. Karena kalau anak meskipun disuruh sekolah dipaksa-paksa, tidak dengan kehendak hati sendiri, mungkin malah hatinya jengkel, itu tidak tulus. Kan anak Bapak kan maunya sekolah. Kalau sekolah itu kan tidak semua anak senang di sekolah, padahal anak Bapak senang sekali dalam kelas, kok malah di dalam kelas disuruh pulang. Ya kasihan, menghilangkan waktu jam pelajaran. Bapak saya akan berusaha begitu sampai berhasil. Insya Allah nanti kalau ada usaha, orang tua akan menolong, begitu hatinya. Masya Allah. Kalau usaha menurut saya begitu, tapi ya monggo mungkin hanya. Siswi sangat sabar sekali ya. Oh, buatan. Sangat Ya, sabar buatan menghadapi masalah seperti ini dengan solusi yang panjenengan sampaikan tadi. Jadi, tapi ketika posisi sebagai Pak Budiman ini tadi, ketika datang ke sekolah ini, kira-kira gimana Bu? Perasaannya takut Ya, atau terkejut atau ya takut, kan itu mungkin kalau tidak bisa terkendali ya bisa mengena pada seseorang. iya. Kan sekarang ya zaman era globalisasi, di sini kalau melihat di TV itu kan ya banyak terjadi kejadian. Jadi untuk mengantisipasi ya kita tenang menghadapinya dan mengalah dulu, karena ada pepatah mengalah bukan berarti kalah. Iya, betul sekali. Kalau saya begitu. Ya, luar biasa nih pandangan dari Ibu untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Pak Budiman ya, dalam menghadapi orang tuanya Abdul, yaitu Pak Anwar yang datang ke sekolah di waktu jam pelajaran, kemudian seperti menakut-nakuti itu kayak senjata tajam yang digunakan untuk pergi memanen ya, tadi sampaikan. Baik, terima kasih sekali pandangannya Bu Siswi. Semoga ini bisa memberikan perbendaharaan solusi dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi seperti Pak Budiman. Terima kasih atas diskusinya hari ini, Ya, Bu. tapi saya mohon maaf, mungkin Ya. pendapat saya kurang Ya. kurang tepat ya. Itu hanya Tidak apa-apa Bu, ini sudah saya melihat pandangan dari Ibu itu sangat luar biasa, sabar, tenang dalam menghadapi, dan visioner ke depan untuk perkembangan strategi juga untuk perkembangan
keluarganya Pak Anwar ini, supaya nanti Mas Abdul ketika belajar juga tenang, juga bisa meraih cita-cita yang diinginkan baik dari Mas Abdul maupun dari Pak Anwar sendiri, dari keluarga. Ya, terima kasih Bu. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Enggak Pak, tidak mengganggu ya. Saya hanya begitu bisa menyampaikan pendapat saya. Kalau kurang berkenan ya saya mohon maaf. Tidak Bu ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.